Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pantai Pebuahan Jembrana dilanda abrasi parah. Puluhan rumah rusak. Polisi menempuh cara diversi dalam kasus pencurian uang sesari oleh siswa di Pura Dalam Desa Taliput, Tegalalang. Ratusan peserta ikut kompetisi renang perairan terbuka di Pantai Muaya Jimbaran. Polisi menempuh cara diversi dalam kasus siswa mencuri uang sesari di Pura Dalam Desa Taliput, Tegalalang. Pelaku yang masih di bawah umur menerima diversi atau penyelesaian kasus anak di luar proses peradilan. Proses diversi menghadirkan Prajuru Pura Dalam, MDA, KPPAD Bali, Bapas Denpasar, Dinas Sosial dan pihak sekolah. Sementara pelaku pencurian telah dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi diversi ini kita lakukan karena satu, melihat daripada faktor umum daripada anak ini, karena anak ini masih tergolong di bawah umur. Jadi kita dari pihak kepolisian bersama dengan instansi terkait seperti Bapas, Komisi Perlindungan Anak maupun instansi lain. Jadi ini kita lakukan yang terbaik untuk anak. Biaya di sekolah bagaimana pihak sekolahnya benar? Jadi untuk biaya sekolah, jadi kami sudah membayar sehingga anak ini tidak akan terganggu lagi oleh hal-hal biaya sekolah. Untuk biaya sekolah, jadi kami secara pribadi sudah membayarnya. Pencurian ini terjadi pada 21 Juni lalu dan terekam kamera pengawas. Pelaku mencuri uang Rp170.000 karena terdesak kebutuhan membayar uang sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Meski belum termasuk daerah uji coba pembelian BBM dengan aplikasi, pemilik mobil di Denpasar wajib mendaftar aplikasi My Pertamina. Dengan aplikasi ini, pemilik mobil bisa membeli Pertalite dan solar bersubsidi. Pendaftaran di aplikasi akan mencocokkan data kendaraan dan identitas pemilik. Kebijakan baru pemerintah ini mendapat tanggapan beragam dari warga Denpasar. Orang yang sudah melek teknologi sih nggak begitulah ya. Tapi kalau yang untuk yang mungkin yang usianya di bawah sudah ya berumur itu yang mungkin agak direpotkan karena kan semuanya harus online pakai aplikasi, terus habis itu harus handphone terus harus standby kan seperti itu. Pakai aplikasi itu bagus sebenarnya, tapi ini masyarakat menengah ke bawah ini yang termasuk kerepotan nggak Pak? Ya termasuk kerepotan sedikit. Ya kami kalau memang masyarakat yang memenuhi standarnya harus seperti itu ya mau bagaimana? Masyarakat harus mau tidak mau harus mengikuti aturan pemerintah. Dibilang setuju sih setuju untuk penyaluran subsidinya biar lebih merata gitu loh. Kalau nggak setujunya kan di Pertamina kan nggak boleh main HP, itu yang pertama. Gimana? Sama nanti pasti bakal menumpuk antrean di Pertamina, itu aja sih. Kebijakan baru pemerintah ini untuk memastikan subsidi energi bisa tepat sasaran. Uji coba pelaksanaan aplikasi My Pertamina baru menyasar 11 wilayah di 5 provinsi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ini adalah pemacu untuk bisa melakukan suatu kebijakan. Contoh, orientasi ekspor 60% nilai ekspor Bali berasal dari Pelestarian wastra atau tenun ikat menjadi salah satu upaya membangkitkan ekonomi Bali yang terpuruk akibat pandemi. Agar mampu bertahan, pengrajin wastra diminta untuk meluaskan jaringan usaha secara digital. Hal ini terungkap dalam diskusi percepatan pemulihan ekonomi melalui UMKM kreatif di Kuta akhir pekan lalu. Kain wastra selama ini dikenal memiliki keragaman,
baik dari segi warna, motif, material, maupun filosofi. Berbagai jenis kain wastra Bali telah mendunia, diantaranya kain geringsing, endek, rangrang, hingga songket. Selama pandemi, omset perajin kain tradisional justru meningkat. Setelah ikut pameran, omset para perajin mencapai miliaran rupiah per bulan. Sebelum pandemi, itu ada pengrajin yang malah bingung dia, kemana saya memasarkan produk-produk saya. Ketika pandemi, ibu aja, malah itu omsetnya bahkan sampai miliar. Dan dalam setahun 2021, mereka itu mencapai penjualan di masa pandemi loh, masa-masa sepi, di mana pengusaha-pengusaha besar tidur. Jadi omset mereka berjualan selama setahun bersekian itu tenannya, itu hampir 20 miliar. Nah, jadi kan luar biasa. Jadi ada yang kita pentingkan bukan mereka dapat uangnya, tetapi modal mereka berputar. Jadi kain ditenun tidak bulukan tetapi terjual, lalu mereka bisa memproduksi yang baru lagi. Jadi cash flow-nya itu bagus. Kalau ibarat kita lancar peredaran darah kita kan jadi sehat ya. Nah, kalau sekarang juga ketika Titiang ajak mereka untuk ikut di pameran IKM Bali Bangkit dalam rangka Pesta Kesenian Bali, ini masuk ke hari ke-19, itu sudah sekitar 5,3 miliar itu omset mereka penjualan. Dan itu murni, langsung masuk ke rekening mereka. Kami hanya ngurusin saja begitu. Ada 5 kegiatan Pak. Pertama ada road show to show pertama kita lakukan di Bali. Setelah itu besok kita ke Danau Toba. Kembali lagi kita berangkat ke Labuan Bajo, kemudian NTB. Setelah itu nanti kita ada campaign manager di Papua, dan ini adalah program suatu yang besar di mana Kominfo sebagai campaign manager untuk bisa melaksanakan mewasrakan seluruh tenun yang ada di Indonesia dan bersama dengan Papua bersinar. Itu harapan kita bersama. Jadi ini adalah suatu program di mana bangga buatan Indonesia. Tadi Ibu sudah sampaikan, jangan hanya bangga, tapi mari kita bangga dan beli produk Indonesia yang memang itu harus kita canangkan pada kehidupan sehari-hari ya. Alhamdulillah hari ini saya menggunakan satu produk pertama adalah dari Lampung, dan yang saya pakai hari ini adalah miliknya daripada Bali. Jadi kolaborasi ini yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa meningkatkan taraf hidup penenun Indonesia dengan hasil karya yang kualitasnya baik dan bisa mendunia untuk Indonesia. Tenun ikat Indonesia diharapkan bisa dipromosikan dan dipakai para peserta KTT G20 November mendatang. Keberadaan kain wastra juga diharapkan akan semakin dikenal di mancanegara. Tim Liputan melaporkan dari Badung.